Saya. Ya. Ya. Salve, Pastor. Romo Cafe, salve. Hai, Romo, anak ganteng, apa kabar, Romo Fe? Baik-baik, oh. Kabar baik. Saya mau lanjut pertanyaan dari Pak Mahesa tadi ya. Terkait dengan tubuh mulia. Itu kan sudah jamak kita pelajari waktu seminari ya. Tentang Thomas Aquinas juga katakan demikian. Cuman yang agak membingungkan buat saya adalah waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dia berkata pada Maria Magdalena, jangan sentuh aku karena aku belum kembali kepada Bapa. Tapi ketika kemudian dia bersama dengan para rasul yang lain, dia menantang ya, pada penampakan kedua ya di rumah tertutup itu, dia menantang Thomas Didimus. Ini bekas luka, bekas paku dan bekas luka di lambung. Coba kau cucukkan tanganku. Jadi artinya ada dua kondisi yang berbeda ya. Dia perlakuan terhadap Maria Magdalena berbeda terhadap perlakuannya terhadap Thomas Didimus. Apakah ada penjelasan secara alkitabiah atau secara tradisi Yahudi memang nggak boleh perempuan pegang laki-laki atau yang bukan muhrimnya kalau kita sekarang lihat di kalangan saudara-saudari Muslim, apakah itu bermakna demikian atau ada sesuatu hal lain ya? Saya agak kurang paham di sini nih. Tadi kita baca 1 Korintus 15 langsung ke 51 ya, turun ke 44, Erlin. Di situ akan dijelaskan sedikit tubuh yang tidak dapat binasa. Arti dari tubuh kemuliaan itu. 1 Korintus 15 ayat 44. 42 maaf. 41, 42. 42 Sampai 44 kalau tidak salah. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia dalam pengertian ini, jadi ketika benar Lukas menarasikan penting sekali. Lukas 24 ayat 39 dia minta pembuktian. Kalau ada ikan dalam pengertian itu, ini penting dalam pengertian. Mau katakan bahwa setelah kebangkitan ya kita melampaui tubuh yang hukum fisik, karena dia bisa masuk melalui pintu yang tertutup dan semuanya itu. Dan bayangkan orang-orang kudus yang bangkit tadi, dia bisa memperlihatkan bertemu dengan banyak orang. Yohanes itu hebat sekali ya. Dia bukan hanya menjelaskan dalam pengertian melampaui hukum fisik, nanti kita kaitkan bagaimana dengan makan, tapi dia mengatakan bahwa sekarang suatu saat nanti kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dia menjelaskan itu. Suatu saat nanti kita akan bertemu melihat Yesus dalam keadaannya sebenar. Berarti dalam keadaan apa kalau itu? Ya, dalam keadaan setelah kebangkitannya dalam pengertian ini. 1 Yohanes 3 ayat 2 tolong. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah dan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Lanjut, Pak. Lanjut sedikit satu ayat. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci.
Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Oke, Anak-anak. penting sekali. Cukup. Di dalam Lukas, penting sekali Lukas 24-27 kalau tidak salah 24, ya 37 secara jelas mengatakan bahwa ketika Yesus meminta makan ikan, dia hanya mau katakan bahwa harus hati-hati. Saya ini yang nyata ini, bukan iblis, bukan hantu dalam pengertian. Bukan ilusi, Yang kedua, bukan ilusi. bukan ilusi. Bukan hantu atau ilusi. Yang kedua, bisa mengatakan secara jelas bahwa di sini bukan ngomong soal kebutuhan, melainkan kapasitas dari Yesus, kemampuan dari Yesus setelah kebangkitannya dalam pengertian ini ya, penampakan itu bukan soal kebutuhan untuk makan dan minum, tapi mengatakan bahwa kapasitasnya, kemampuannya yang melanggar semua hukum alam dalam pengertian itu. Kalau kita masih berpikir bahwa kalau itu masih membutuhkan makanan, sangat berbahaya sekali. Di surga orang tidak nikah dan menikah. Ini jadi persoalan besar juga. Nah, ini untuk Mahesa terkait dengan ini saya mau tambahkan sedikit. Sebetulnya dalam fisika kan karena tadi Mahesa tuh latar belakangnya teknis ya. Kebetulan saya juga suka fisika. Dalam fisika ada fisika kuantum. Dan di dalam fisika kuantum itu ada dualisme ya. Ya. Nah, dualisme realitas. Bahwa yang padat itu belum tentu padat, tapi juga gelombang pada sisi kuantum. Nah itu saya kira iman kita bersambung dengan itu juga. Tapi saya kenapa dibesarin Pak Ter? Santai aja sesekali, Romo karena Cafe. kalau guru omong ya kita semua jadi murid, santai saja. Begini maksud saya yang saya justru saya masih mau tanya ini Romo Cafe. Yang saya tanyakan itu adalah kenapa ada perlakuan berbeda terhadap Maria Magdalena persis setelah Yesus bangkit. Ketika Maria Magdalena ke kubur itu kan dia ketemu Yesus di taman. Tapi Yesus bilang jangan sentuh saya karena saya belum kembali kepada Bapa. Namun beberapa waktu kemudian dia berhadapan dengan para murid, dan pada pertemuan kedua dengan para murid setelah dia menegaskan tentang tubuh mulianya kepada para murid untuk kedua kalinya, ada Thomas Didimus di situ. Dan kepada Thomas Didimus dia menantang Thomas untuk kemudian mencucukkan jarinya ke bekas-bekas luka. Nah, kenapa ada perbedaan tanggapan terhadap Maria Magdalena dan terhadap Thomas? Itu yang mau saya tanyakan. Kalau tentang tubuh mulia, ya saya cukup merefleksikan panjang sampai kemudian tadi fisika kuantum. Nanti penjelasan fisika kuantum malahan mungkin Pak Mahesa yang dari teknik bisa lebih paham. Saya waktu itu mengambil kelas dampak fisika kuantum dalam kehidupan iman Katolik, filsafatnya, dampak filosofi fisika kuantum terhadap iman. Tapi yang saya tanyakan ke Romo Cafe justru yang tadi itu, ini masih mengganjal di benak saya. Apa yang menyebabkan perbedaan sikap Yesus terhadap Maria Magdalena dengan terhadap Thomas Aquinas? Itu juga pertanyaan saya, Romo ya. Itu juga pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, poin penting Romo. Di situ Thomas menyentuh atau tidak menyentuh? Thomas tidak menyentuh, dan itu apakah Yesus itu bluffing terhadap Thomas sehingga kemudian karena gini kan, Thomas Didimus itu kan artinya Thomas si kembaran. Nah, kembaran itu kan maksudnya kembarannya Yesus gitu. Karena mungkin Thomas itu suka berperilaku seperti Yesus di depan murid-murid yang lain, semacam kayak lawakan begitu.
sehingga dia dijuluki oleh rasul-rasul lain sebagai Didimus, si kembaran yang suka meniru-niru gayanya Yesus. Seperti pernah waktu beberapa tahun yang lalu tuh pernah ada lawakan tentang pejabat-pejabat negara kita. Ada orang yang tampil mirip seperti pejabat-pejabat negara. Nah, mungkin saja Thomas disebut Didimus itu karena hal seperti itu. Dia seringkali bertindak menyerupai Yesus. Maka ketika kemudian murid-murid lain berkata Yesus bangkit, dia sendiri yang terakhir percaya. Kenapa? Karena dia berpikir mungkin ada orang mau membuat lelucon Yesus bangkit, sehingga kemudian dia membuat pernyataan demikian. Namun ketika dia melihat Yesus hadir di pertemuan itu untuk kedua kalinya dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan secara fisik seorang manusia hadir, tapi karena dia sudah mengenakan tubuh mulia yang sepenuhnya tunduk pada kehendak jiwa, materi tunduk sepenuhnya pada kehendak jiwa, maka dia bisa hadir di situ. Tanpa kemudian menyentuh, Ya, Thomas ini menyentuh, langsung Romo. percaya. Ya? Romo, menyentuh. Oh, si Thomas menyentuh, Pater. Bukan, tidak. Ada bagian lain di mana perempuan memeluk kaki Yesus setelah kebangkitan. Oh ya. Iya ada. Di Matius 28 ayat 9. Ketika Yesus menampakkan maksud saya- dirinya, perempuan-perempuan datang dan memeluk kakinya. Coba kita Oh ya, baca. mungkin saya belum baca. Tapi pertanyaannya tetap sama, Romo Iya. Cafe. Kenapa terhadap Maria Magdalena dia menghindari sentuhan gitu? Sementara ada beberapa bagian dalam Injil, bahkan seperti yang Romo Cafe mau tunjukkan nanti, itu ada orang menyentuh dia. Apa penyebabnya? Iya, Apakah setelah perempuannya juga menyentuh dia. Jadi saya baru buka nih. Di Matius punya menyentuh. Bantu dulu. Matius 28 ayat 9. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Romo di situ juga. Ya itu makanya saya bingung ya, kenapa dalam kisah persis setelah Yesus bangkit gitu, apakah mungkin dia memang belum lapor kepada Bapa, baru besoknya atau beberapa saat kemudian baru dia lapor atau gimana? Tapi kan Iya. Saya juga berpikir begitu. Betul. padahal dia kan saya kembali juga kepada berpikir Bapa begitu. itu pada saat kenaikan. Nah itu yang terus terang ini dalam logika berpikir saya agak mengganjal ya. Kenapa Yesus mengatakan noli me tangere gitu kepada si Maria Magdalena? Hanya kepada Maria Magdalena loh, bukan kepada yang lain. Kepada yang lain ya seperti tadi Romo Cafe katakan, ada perempuan memeluk kakinya, terus si Thomas Didimus itu disodorkan tangan dan lambungnya gitu. Itu kenapa ya? Saya juga mau tambahkan, Romo. Jadi kenapa kepada Maria Magdalena itu kan itu yang saat pertama kali, artinya tadi namanya itu lelucon tadi itu saya justru tanggapi serius dulu. Apakah saat itu memang Yesus itu belum laporan pada Allah? Karena itu kan masuk suatu dimensi yang berbeda ya, yang kalau tadinya kan fisika materialistik, sekarang fisika kuantum pun dilewati. Nah, ini di atas itu belum dilaporkan pada Bapa, harus apa yang saya jelaskan kepada mereka? Karena kalau ternyata kan begitu tahap berikutnya kan Yesus menjelaskan tahap bertahap yang namanya tubuh kemuliaan itu apa, sesudah bangkit itu apa kan dijelaskan. Tapi memang Maria Magdalena pertama kali melihat, sehingga ketika saat itu mungkin dijelaskan mungkin malah menjadi ribet. Nah, makanya saya berpikir, oh karena Yesus belum lapor pada Allah, harus tahapan apa yang berikutnya harus dikerjakan. Namun juga itu menimbulkan pertanyaan saya bahwa artinya ada sesuatu dari diri Yesus yang sebenarnya terpisah atau berbeda dengan Allah atau Allah, yang dimana pengertian saya, oh Sang Logos. Jadi Sang Logos itu salah satu
Nah, ini agak repot bahasanya nih. Salah satu eksistensi pribadi dari Bapa, dari Allah. Nah, saya akhirnya berpikir begitu. Jadi, yang bertugas sebagai Mesias di dalam jasmani Yesus itu adalah bagian, nah ini kalimatnya juga kurang tepat ya, atau bagian atau apa ya. Saya menyebutnya malah begini, salah satu eksistensi dari Allah, yaitu Sang Firman atau Sang Logos. Nah, saat itu begitu Sang Logos itu sudah selesai bangkit, dia harus lapor dulu. Nah, bayangan saya begitu. Silakan Romo. Ya, saya juga berpikirnya gini. Saya ada berpikir agak liar gitu ya, agak liar, dan pasti bukan magisterium gereja, pasti bukan magisterium gereja, karena ini terkait dengan bagaimana Yesus bangkit. Saya kan melihatnya dari National Geographic. Lalu National Geographic itu kemudian menggambarkan proses kebangkitan itu sebagai suatu ledakan energi nuklir dingin, dia katakan begitu. Ada suatu proses nuklir dingin yang kemudian membangkitkan jenazah Yesus, lalu kemudian dia bangkit dan kemudian menghilang, lalu kemudian dia ada keluar gitu loh. Ya, maksud saya jangan-jangan ketika Maria Magdalena itu datang, itu kan Yesus baru bangkit. Energinya itu masih tinggi sekali. Kalau dia sentuh mungkin bisa tewas seperti imam-imam anak-anaknya Eli yang kemudian pegang tabut perjanjian secara tidak layak gitu. Mungkin ya, mungkin. Itu pikiran-pikiran yang tidak magisterium dari pemahaman saya tentang perintah Yesus kepada Maria Magdalena, no lime tangere, jangan sentuh aku gitu loh. Mungkin ya. Makanya saya tanya Romo Cafe nih. Ya, saya masuk sedikit sini. Jadi teman-teman harus melihat bahwa itu dalam pengertian ini dari semua penjelasan tadi dari Romo dan juga dari Om Gerardus, hati-hati dengan pernyataan di situ. Kita harus melihat dalam konteks bukan penolakan afektif, cinta atau rasa sayang, melainkan sebuah mandat teologis. Apa itu maksudnya? Yang pertama kita harus memahami dalam pengertian apa? Transformasi setelah kebangkitannya itu tidak bisa lagi kembali kepada kehidupan sebelumnya. Kalau engkau sentuh saya, artinya saya sama seperti yang dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, instruksi atau mandat teologi di sini penting juga karena mengatakan bahwa sekarang saya punya keadaan adalah keadaan kemudian berbeda. Yang ketiga yaitu mandat misi. Pergi ke saudara-saudara. Itu lebih urgent daripada engkau tetap menahan saya di sini dalam pelukanmu. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Jadi lebih kepada sebuah penolakan afektif. Kadang kita mengatakan seperti yang Romo elaborasi, seolah-olah ada penolakan dari Yesus. Kenapa hanya kepada Maria Magdalena? Apakah ada satu perlakuan ketidakadilan? Kenapa kepada Thomas? Atau juga yang tadi kita baca dalam Matius 28 ayat 9, kenapa perempuan-perempuan lain memeluk kaki Yesus setelah kebangkitannya? Saya pikir di sini harus dipahami dalam pengertian bukan sebuah penolakan afektif, emotif, afektif, kasih sayang dan lain sebagainya, lebih kepada sebuah mandat teologis di situ. Perubahan hidup, transformasi hidup yang fana tidak bisa menjadi bagian dalam kerajaan surga lagi. Ini saya pikir ini yang kedua, dan lebih kepada sebuah kehidupan saya sekarang berbeda karena tubuh kemuliaan setelah kebangkitan yang saya peroleh. Dan yang ketiga, lebih kepada sebuah desakan, cepat pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ini mandat misi di sini yang dipercayakan kepada Maria Magdalena. Melebihi dari sebuah gagasan fisik atau fisika kimia, karena mungkin dia baru bangkit dan semuanya. Ya, Romo saya justru malah dan kita lihat bahwa ketika nanti setelah itu kan ketika Petrus dan Yohanes masuk ke kubur, di situ mereka menemukan apa? Mereka menemukan kain apa?
linen apa namanya itu kafan kafan linen. Tersusun rapi atau tidak? Ya, dilipat rapi. Kenapa tersusun rapi? Pasti ada yang menyusun itu. Yesus Kenapa sendiri yang Yesus melipatnya. menyusun rapi? Ada di sini yang kita namakan harus masuk ke tradisi Yahudi. Seseorang ketika setelah makan dia meninggalkan kain meja kusut, artinya dia akan datang lagi. Kusut harus kalau kusut datang lagi, tapi kalau rapi tidak akan kembali ke posisi itu. Kembali tidak akan kembali ke kubur. Kalau rapi tidak akan kembali, begitu Romo. Dia akan kembali ke kubur. Makanya tidak mati satu kali untuk bangkit satu kali untuk kita semua. Bahwa dengan lipatan itu menunjukkan bahwa ada satu era posisi di mana sekarang dimasuki oleh Yesus untuk satu posisi yang baru yang di mana Dan tidak akan mati lagi. Itu sangat tradisi Yahudi. Kalau seseorang meninggalkan meja makan dengan kain kusut, dia akan datang lagi. Artinya dia tidak akan kembali secara fisik begitu, tapi masuk dimensi yang berbeda. Dia tidak akan mati lagi dan masuk di kubur lagi. Itu yang dimaksudkan di situ. Tidak akan datang ke tempat yang sama lagi. Penegasan final akan kebangkitan bahwa Yesus tidak akan kembali lagi ke sana. Dia akan Akhirnya tubuh fisik ini yang sejarah jasmani ini tidak akan datang karena sudah memiliki tubuh kemudian. Betul. Betul Romo Cafe. Romo, kemudian sebentar Bang Maesa, ini di bawah ini kan ada yang bertanya, Pastor kok nggak ngerti. Sekarang gini deh ya, kalau Anda Katolik ya, coba Anda, ini pertanyaan sederhana saya ya, coba kamu ketemu pastor paroki kamu, terus kamu tanyakan seperti yang saya tanyakan tadi, apakah mereka bisa menjawab? Nah, kalau ada yang bisa menjawab, kalian tinggal kirim aja nanti ke VT saya kan, ke DM saya, bisa. Oh, ada nih jawabannya seperti ini. Saya butuh jawaban itu, gitu. Ini teman-teman kami yang biasa Romo. Ini mungkin teman-teman di bawah tidak mengenal Romo. Ini Romo Pastor Poki. Karena yang saya tanyakan ini bukan sesuatu yang secara gamblang diajarkan di dalam kelas-kelas teologi, kitab suci maupun filsafat. Ini yang saya tanyakan bukan sesuatu yang dibicarakan gitu. Betul kan tidak Romo Cafe? Iya, harus juga tanya karena kadang kalau kita datang seorang ilmuwan seperti ini tanya, bagaimana Katolik menjawab? kalau saya begini memang Romo, kan yang saya mengerti itu, kalau yang saya mengerti itu kan bahwa saya hanya mengerti fisik dan metafisik, materialistik dan immaterialistik, jasmani dan rohani. Nah, dari situ ternyata saya melihat ada suatu penghubung antara fisik dan non fisik, antara materi dan imateri. Ternyata ada sebuah penghubung, bukan sebuah loncatan begitu. Nah, loncatan itu ternyata penghubungnya pada saat Yesus itu bangkit begitu. Karena kalau orang banyak kan kalau misalnya Yesus sudah sebagai misalnya roh ya hilang aja kan begitu ya. Tapi ternyata ada. Gerat. Gitu. Di situ hukum kimia di situ hukum kimia berlaku di situ kalau kita masuk sedikit di situ karena di situ digunakan kata perubahan. Pertanyaan saya, kapan terjadi perubahan air jadi uap atau uap jadi air? Kapan? Pada saat apa? Saat 100 derajat atau saat 0? Ya, nggak bisa Pak Maesa, nggak bisa begitu. Pada saat 100 derajat pada kondisi satu atmosfer. Kalau kurang dari satu atmosfer, maka 90 derajat itu bisa juga dia menguap. Kalau lebih rendah lagi, bahkan mungkin 40 derajat aja air sudah menguap. Kalau tekanannya semakin berkurang. Oke. Itu untuk kita, Pastor. Itu untuk kita ya, untuk kita. Untuk awam, wah itu nanti agak sulit ya, di mana tekanan itu mempengaruhi titik perubahan itu memang betul. Tapi untuk secara umum, kira-kira seperti itu, dari air menjadi uap itu di mana posisinya. Titik perubahan. Di sini titik peralihan, Santo Paulus menjelaskannya.
Erlin, engkau lanjut tadi 1 Korintus 15, engkau baca sampai dengan 52. Saya butuh 53 selanjutnya. Di manakah titik perubahan dan dalam kuantum waktu yang mana perubahan itu terjadi dari tubuh yang fana kepada tubuh spiritual atau tubuh mulia? 1 Korintus 15 ayat 53 sekali. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sekarang waktunya, lanjut. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Lanjut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat Lanjut. maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Lanjut. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Turun ke 52. 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, Inilah perubahan. Dalam sekejap mata. Bagaimana perubahan terjadi dalam sekejap mata? Jelaskan itu dalam hukum fisika, dalam sekejap mata. Perubahan, kita ambil pakai hukum kimia. Bagaimana air berubah jadi uap atau uap berubah jadi air dalam sekejap? Kalian yang tadi itu engineer nih, kamu jelaskan dulu. Ya, jadi ada satu titik tertentu yang memang dia kemudian berubah. Itu memang ada satu titik tertentu ya tentunya dengan ketentuan misalnya tekanannya standar, kemudian kondisi lingkungan standar, materialnya standar. Nah, itu ya terjadinya perubahan yang seketika ya pada titik itu gitu. Kalau misalnya air menjadi uap ya pada saat dia mencapai 100 dia berubah jadi uap gitu. Kalau saya sebagai engineer yang berpikirnya begitu gitu, Robo. Ya, maksudnya seperti itu. Tapi ini perubahan gimana dari tubuh fana, materi ini, fisik ini, kepada tubuh kemuliaan. Di situ Paulus bilang, dalam dalam sekejap. Titik mati. Pada Dalam saat sekejap. Iya. Dalam sekejap. Wah. Ini menjadi pertanyaan besar kita, makanya misteri. Makanya itu yang dikatakan oleh Paulus di ayat 51. Saya akan mengatakan sebuah rahasia, misteri. Sebenarnya kata misteri di situ dalam bahasa aslinya. Sesungguhnya aku akan menyatakan kepadamu suatu rahasia. Tapi aslinya misteri. Kamen, engkau bantu dulu kalau bisa interlinear di situ, cukup di situ. 51. Sesungguhnya di situ 51. Kami ada sini. Ada. Cukup. Hanya dia gunakan kata misterium di situ atau tidak? Di situ. Paulus bilang 1 Korintus 15:51. Oke. 1 Korintus 15:51. Atau dia menggunakan kata apa di interlinear di Yunani? Bentar, Mo. 1 Korintus 15:1. Oke. Ini saya sopan kem aja biar lebih cepat. Dia menggunakan apa sih? Mau kalau keliru. Oke. Romo F. Ganteng, apa kabar? Oke. Baik, Di sini Romo Cafe. 1 Korintus 15:51 ditulisnya ido musterion dari kata musterion. Nih. Katakan itu misteri. Misteri Saya akan dia mengatakan sebuah kata misteri. ya. Misteri. Misterion itu berarti sebuah rahasia, sebuah misteri ya. Inisiasi sesuatu yang penting.
Ya. Makanya saya pikir ya kadang terjemahannya sebuah rahasia. Tapi kalau dikatakan sebuah misteri itu berbeda, maknanya berbeda dengan sebuah rahasia sebenarnya. Saya pikir ini yang harus kita pahami dalam terjemahan juga, saya pikir. Apalagi penjelasan Frater tentang misteri itu? Oke. Ini sebentar ya. Saya kembalikan lagi. Nah, tadi ada misteri, ada sebuah rahasia. Ini Terus yang sampai gak itu? yang terpenting. Ya, ini the counsels of God, ya, counsels. Berarti Lalu perencanaan terakhir, Allah. perencanaan yang kedua lagi. Yang terakhir setelah itu, hidden. But now revealed, ya. Sekarang dinyatakan di dalam kitab suci, Bayangkan. dalam kabar baik. Nah, itu. Artinya penting sekali ya, nyata tapi belum. Iya. Ini penting dalam persoalan seperti itu. Jadi karena itu Om Geraldus, jangan miliki pikiranmu untuk memecahkan misteri ini. Maka yang harus dimiliki itu apa? Filipi 2 ayat 5. Miliki apa? Oh ya, di sini. Oh ya, Tauriel Sutunok, Erlin, miliki apa supaya bisa memecahkan itu? Akal budi kalau saya. Bukan Paulus bilang bukan milik ini. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekarang Paulus bilang 1 Korintus 2 ayat 16. Siapa yang memiliki pikiran Kristus? 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Barang kita masuk ke dalam konteks bahwa kalau itu saya bisa berpikir seperti itu. Sedangkan Paulus bilang, siapa yang bisa memiliki pikiran Kristus? Kamilah yang memiliki pikiran Kristus. Karena itu pergilah minta nasihat kepada siapa? Dalam 2 Korintus 5 ayat 19-20, di situ Paulus mengatakan, siapa yang menjadi utusan Kristus? Sebentar, siapa yang menjadi Erlin, saya selesaikan dulu. Siapa yang menjadi utusan Kristus? Dan kepada siapa kita pergi nasihat? Minta nasihat seolah-olah Kristus menasihati kita. Oke. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Seolah-olah Kristus menasihati kamu melalui kami. Dan di dalam 1 Korintus sudah dikatakan bahwa kami memiliki pikiran Kristus. Saya pikir ini titik tolak penting sekali. Di tempat kita kita mentafsirkan, menganalisa sendiri, nanti tidak tahu kita bawa ke kebinasan atau kebawa kemana, mending kita pergi kepada mereka yang dipercayakan. Ini yang membedakan dengan Protestan. Sangat jelas di situ. Ya, karena di sini ternyata kita harus datang pada magisterium. Ini yang menjadi titik tolak. Karena itu dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Ya betul, kita memang harus bertitik tolak pada magisterium. Makanya dalam beberapa pendapat saya tadi, saya sampaikan ada hal-hal yang bukan magisterium. Artinya pasti bukan magisterium, karena itu berdasar pemikiran saya sendiri. Mungkin belum, Romo. Mungkin Ya, belum. enggak. Justru Nggak saya tahu juga apakah justru nanti sedang akan masuk jadi ke situ ya, Romo. magisterium Karena engineer bukan? Indonesia atau enggak. Ya, Maksud saya ini. supaya umat juga paham
Iya, iya, iya. Pastor-pastor dalam gereja Katolik itu nggak semuanya itu seperti Romo Cafe, hafal kitab suci. Saya aja nggak bisa Ada itu bidang-bidang tertentu, hafal. Mo. Iya. Iya. Nah, sementara saya sendiri, saya kan latar belakangnya fisika. Ketika saya ditempatkan di daerah misi, ya saya harus berhubungan dengan teori-teori fisika, fluida bergerak dan macam-macamnya untuk bikin PLTA, bikin listrik dan seterusnya ya. Tiap orang punya gayanya sendiri-sendiri Iya, yang nggak bisa betul. kemudian Generalisir. dikatakan ini lebih daripada yang lain. Enggak, tiap pastor punya pendekatan yang berbeda. Jadi minta maaf kalau saya datang di sini lalu mengganggu ketentraman. Tapi kalau yang tadi saya tanyakan ke Romo Cafe itu betul-betul jadi semacam apa ya? Aneh, bingung buat saya gitu loh, kenapa itu bisa terjadi. Bahwa Yesus mengatakan pada Maria Magdalena demikian, tapi di kesempatan yang lain ada seorang wanita memegang Bukan hanya kaki seorang. Yesus. Beberapa. Ada beberapa perempuan. wanita memegang Ejas, kaki karena dia di Yesus, situ lalu- dia pakai kata ejas, artinya jamak, perempuan jamak. Iya, dan di lain pihak dia juga menawarkan diri disentuh oleh Thomas Didimus, walaupun Thomas Didimus tidak menyentuhnya. Itu pertanyaannya betul-betul pertanyaan yang mengusik saya, yang tidak bisa saya jawab sendiri, makanya saya tanya pada rekan imam. Nah, ini kan penting ya, bahwa sesuatu menjadi kebingungan seorang imam, dia bertanya pada rekan imam. Mungkin pada kesempatan yang lain saya akan bisa bertanya lagi pada rekan imam yang lebih paham lagi, yang belum tahu. Tapi yang gampang terhubung buat saya saat ini kan Romo Cafe, dan saya udah tahu percis Romo Cafe ini dia menguasai kitab suci, dan saya bisa depend on gitu ya. Saya bisa apa ya istilahnya, depend on itu apa ya? Bergantung. Saya bisa percaya pada Romo Cafe begitu. Oke, Paulus menunjukkan kerendahan hati itu, Pak Romo. Di dalam Galatia 1 ayat ke-18. Walaupun di ayat 17 dia saya tidak bergantung kepada siapapun. Ayat 18 dia meruntuhkan dia punya arogansi spiritual. Dia harus pergi ke siapa? Ayat 18. Kita lihat Galatia 1 ayat 17. Dia bilang dari ayat 16-nya. Ayat 16. Galatia Arogansi sedikit masuk kepada arogansi apostolik di sini ya. Dia bilang saya tidak mau juga kepada rasul-rasul yang pertama telah dipilih. Galatia 1:16 berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku Romo, berangkat. tanda, cukup. Romo, di sini Paulus menunjukkan dia punya ketegarannya. Hebat banget. Gue tidak perlu tanya. Juga kepada rasul-rasul yang pertama dipilih. 18 itu dia menunjukkan kerendahan hati. Ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Untuk kunjung Kefas. Sekarang kita mau analisa kata kunjung ini, Romo, teman-teman. Kata di sini diterjemahkan sebagai mengunjung. Tetapi frater, bantu dulu di dalam Yunani dia menggunakan kata berbeda. Historie artinya pergi meminta pendapat, pergi meminta tempat, pergi meminta kedudukan, pergi berkonsultasi, pergi wawancara. Frater, bantu dulu. Tekan di kata asli. Di Galatia 1 ayat 18. Kata mengunjungi. 18. Oke. Iya, di sini saya sudah ketemu. Oh ya, ini ada di sini. Galatia 1 ayat 18 di sini ditulis epeta metatria et anelton eis herosoluma
Historisai. Nah, ini Tekan di story side yang tadi saya bilang. 2477. Artinya apa di situ? Dari kata historio, to get acquaintance ya, berarti berkonsultasi, mengunjungi. Lanjut. Berarti. Ini apa? Dari kata edo ya, untuk belajar ya, learn untuk mengetahui, mendapatkan Pergi informasi belajar di Petrus. dan mendapatkan indikasi untuk berkunjung dan menerima informasi. Apa bahasa Mengajar Yunaninya, Pak interview. Frater? Frater, Histori ya. bahasa Yunaninya apa? Ini dari kata historio. Kata dasarnya historio. Oh, soalnya saya dengarnya Herodai. Jangan kok. Kalau Itu kata kunci itu Romo, kata kunci. Dari kata kunci ini, Ya. dia pergi untuk apa, Frater? Dia pergi untuk apa, Frater? ya, kata dasarnya historio. Nah, ini tadi pengertiannya itu bisa to acquaintance itu berarti bisa berkonsultasi dengan seseorang Konsultasi satu, yang kedua, atau mengunjungi. 3. Nah, ini dari itu edo berarti untuk belajar ya, to learn berarti mengetahui sesuatu. 4. Lalu makna lainnya dengan implikasi untuk berkunjung menerima sebuah informasi lewat wawancara interview. Karena itu ada implikasi di situ di ayat ke-20, supaya yang kutuliskan kepadamu aku tidak berbohong. Irlin. Lanjut tadi. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Karena dia sudah terima indikasi dari siapa? Dari dia punya bos, ketua. Makanya nanti di dalam 2 Petrus 3 ayat ke-15, 16, di situ Petrus melakukan apologia, pembelaan terhadap semua suratnya Paulus. Karena dia sudah kenal, sudah dikonsultasikan, sudah diminta oleh Paulus indikasi terhadap surat-suratnya. Karena itu di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, 16, di situ kita akan menemukan bagaimana Petrus mengatakan bahwa hati-hati dalam menginterpretasikan surat-surat Paulus. Jangan sampai mendatangkan kebinasaan. 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Tahan dulu Erlin. Dalam semua suratnya. Bagaimana Petrus kenal semua suratnya kalau dia tidak datang konsultasi? Oke, dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Karena itu tadi Om Gradus Mahesa datang dengan pertanyaan ayat yang digunakan oleh Edis TV untuk mengatakan Yesus punya Allah, artinya Yesus, kalau dia punya ayat Allah, artinya Yesus tidak ateis. Oke. Karena tadi kalau saya ditafsirkan lurus seperti Edis TV, kalau Om Mahesa atau Om Gerard menafsirkan seperti konsepnya Edis TV, ayat tadi sudah mengatakan bahwa Yesus adalah manusia kecil, dan karena dia manusia, dia bukan Allah, karena itu dia punya Allah. Karena itu Yesus tidak ateis karena dia punya Allah. Tetapi di situ akan berbahaya karena Yesus Theos. Bagaimana seorang Theos dia melawan dirinya sebagai ateos, kan jadi bingung di situ. Baik, terima kasih Romo Cafe, Bang Mahesa, juga Erlian, Kamen Rider, dan para umat di bawah. Terima kasih, saya tadi tergelitik karena soal tubuh mulia tadi. Jadi nanti lain waktu saya datang lagi ya Romo Cafe. Oke, saya juga mau pamit nih, mau tidur juga, oke?
Saya mau Besok jumper masak dulu pagi. nih. Jumper di Yo, kantor. Romo, terima kasih ya. Dah. Dah. Sampai Mantap. semua. Jangan lupa kunjung-kunjung terus tuh. Terima kasih, terima kasih. Ya, Romo Ya. Cafe. Terima kasih. Ya. Mantap. Oke, bisa. Begitu Om. Oh ya, Om tadi sudah turun juga. Terima kasih teman-teman. Oke, pertanyaan